Halo guys, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film jadul yang berjudul Anatomy. Bercerita seorang mahasiswi medis yang pintar berkesempatan kursus musim panas di universitas bergengsi. Awalnya semua baik-baik saja, namun sesuatu yang mengerikan terkuak di universitas itu ketika dia menemukan jenazah seseorang yang dia kenal menjadi bahan uji coba pelatihan mereka. Biar nggak penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa medis yang tengah melakukan praktek pembedahan, di mana terdapat salah satu siswi di antara yang lain yang mendapatkan nilai tinggi bernama Paula yang berkesempatan untuk kursus musim panas di universitas bergengsi, yang bernama Heidelberg. Yang memang kebetulan tempat itu tempat di mana kakeknya dulu pernah menjadi profesor terkenal. Sebelum pergi ke sana, Paula sempat mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini adalah kesempatan dalam 1 tahun sekali agar Paula bisa menjadi dokter terkenal seperti kakeknya dulu. Meskipun demikian, kakek Paula dan ayahnya yang bernama Dr. Henning tidak memiliki hubungan yang baik. Henning tidak setuju dengan keputusan Paula. Meskipun Paula ditentang oleh ayahnya, ia tetap pergi dengan keputusannya. Di tempat yang berbeda, terlihat situasi mengerikan yang dialami oleh seorang pria malang yang berada di sebuah ruang operasi bersama 2 orang ahli bedah. Pria itu tersadar dengan kondisi bagian organ dalam tubuhnya yang terpisah, serta bagian lain yang telah dimodifikasi. Di perjalanan, Paula bertemu dan akrab dengan siswi bernama Gretchen yang memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Di situ, Paula sempat menolong pria muda bernama David yang terkena serangan jantung. Beruntung, David bisa diselamatkan. Memang kondisi kesehatan David belakangan ini cukup parah, dan sakitnya itu dideritanya sejak lahir. Di unit tersebut, Paula dan Gretchen bertemu mahasiswa lain bernama Gabi. Lalu, mereka sempat masuk ke kamar mayat, yang dimana mereka terkejut menyaksikan fenomena aneh pada mayat yang bisa bergerak sendiri. Wie hieß dein Freund? Setelah diselidiki, ternyata itu adalah ulah murid lain yang sengaja menggerakkan mayat dengan aliran listrik untuk membuat lelucon. Di sebuah tempat hiburan, Paula berkenalan dengan murid lain. Di situ ada Gabi, Hein, Ludwig, Phil, dan Casper. Dan Paula tidak sadar bahwa ada David di tempat yang sama. Namun, ia telah diserang dan dibius oleh pelaku misterius yang kemudian membawa David entah kemana. Ketika tersadar, David berada di ruang pembedahan. Curiga hal buruk akan terjadi, diam-diam ia mengambil pisau dan mengamati 2 orang ahli bedah yang akan membedah dirinya. Ketika salah satu dari mereka mendekat, David berhasil memberi luka sayatan untuk membela diri. Namun, pada akhirnya mereka pun terpaksa membunuh David. Sementara itu, Paula dan Gretchen akan berada di kelas anatomi. Instruktur Paula dan DKK adalah seorang profesor yang bernama Grombeck. Sebelum latihan dimulai, mereka diperlihatkan koleksi spesimen yang bagus dengan tubuh manusia asli yang telah diawetkan untuk selamanya. Pada saat pelatihan, tanpa disangka, salah satu mayat yang menjadi bahan latihan adalah David. Meskipun sempat shock, Paula dan Gretchen kemudian mencoba untuk tetap membedahnya sesuai instruksi Grombeck. Saat itulah Paula menyadari ada sesuatu yang janggal, seolah kematian David tidak disebabkan oleh hal yang natural. Tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Paula lantas melakukan investigasi seorang diri. Secara diam-diam, Paula pergi ke kamar mayat untuk mencari mayat David. Saat diteliti, tanda aneh AAA ditemukan Paula dekat lutut jasad David. Secara tiba-tiba, Paula dikagetkan oleh kemunculan petugas kamar mayat. Tindakan Paula membuat seorang atasan memberi perintah kepada petugas kamar mayat itu untuk segera mengkremasi jasad David. Selama di asrama, Gretchen dekat dan menjalin hubungan dengan Hein. Sementara itu, Paula didekati oleh Casper yang mulai menyukainya. Kebetulan, Casper tahu tentang tanda A yang Paula temukan di jasad David, sehingga membawa Paula menemukan keberadaan lembaga rahasia bernama Anti-Hippocratic Society. Lembaga yang banyak beranggotakan petinggi dunia medis tersebut diam-diam melakukan eksperimen pada orang-orang yang sudah pasrah terhadap hidupnya, termasuk David.
Aksi berbahaya Paula rupanya diketahui oleh lembaga tersebut. Di suatu malam, tepatnya ketika Paula sedang duduk di kasur, ia menyadari bahwa tempat tidurnya berlumuran darah. Itu adalah sebuah peringatan agar ia tidak melakukan investigasi lebih jauh lagi. Di malam yang sama, Hein, pacar Gretchen, mendatangi kamar Paula. Ia mengaku dicampakkan oleh Gretchen, yang kini memilih untuk berpacaran dengan Phil. Ketika Hein tengah curhat pada Paula, Casper yang menyukai Paula mampir ke kamar Paula. Cemburu melihat Paula tidak sendiri, Casper memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tak lama, Hein juga berpamitan. Beberapa waktu kemudian, saat Gretchen memadu kasih dengan Phil di kamar mayat, Hein tiba-tiba muncul dan membunuh Phil. Ia juga meracuni Gretchen hingga tak sadarkan diri. Dan racun itu sama seperti yang digunakan lembaga tersebut untuk melakukan pengawetan jenazah. Hein mengatakan kepada Gretchen bahwa dia akan mengawetkan tubuhnya. Karena terlalu asik dengan pekerjaannya, Hein tidak sempat untuk membuang tubuh Phil. Karena terburu-buru dan panik, Hein menyembunyikannya di kamar mayat dan mengambil palanya agar tidak ketahuan. 16. Ketika Paula secara terang-terangan berbicara cerita lembaga itu kepada yang lain, mereka tidak ada yang peduli. Dan pada keesokan harinya, Hein datang untuk mengancam Paula, mengatakan bahwa terlalu berbahaya untuk mengetahuinya terlalu banyak. Belakangan ini, Paula terus mencari Gretchen yang memang ia belum tahu bahwa Gretchen sudah dibunuh oleh Hein. Murid lain tentu tidak ada yang tahu sampai akhirnya Paula memasuki kamar mayat dan bertemu dengan Hein. Hein mengatakan jujur tentang Gretchen yang sudah mati, tetapi Paula masih tidak percaya. Sikap Hein yang mencurigakan membuat Paula lari ketakutan. Paula menemukan sebuah ruangan di mana terdapat simbol A dari lembaga rahasia tersebut. Di situ Grombeck muncul yang ternyata dia juga adalah anggota dari lembaga tersebut. Paula mengetahui fakta yang sulit diterimanya bahwa kakeknya adalah bagian dari lembaga rahasia tersebut. Bahkan racun pengawet yang mereka gunakan adalah ciptaan kakeknya. Paula yang kecewa sempat kembali ke kampung halamannya untuk mengkonfrontasi kakeknya. Sayangnya kakeknya keburu meninggal. Ayah Paula rupanya sudah mengetahui hal itu. Itu sebabnya ia tidak mengizinkan Paula pergi ke universitas tersebut. Di tempat lain, terungkap bahwa Hein adalah anggota dari lembaga rahasia. Ia diadili karena telah membunuh orang yang tidak semestinya. Hein berdalih bahwa aturan lembaga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelaannya ditolak. Grombeck bahkan berniat untuk ikut bertanggung jawab dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Sebelum menelpon polisi, Grombeck mengirim pesan pada Paula untuk menemuinya secepat mungkin. Sesaat setelah mengirim pesan tersebut, Hein muncul dan membunuh Grombeck. Beberapa waktu kemudian, Paula kembali ke kampus. Ketika mencari Grombeck, ia dicegat oleh Hein. Paula sempat histeris melihat Gretchen yang sudah menjadi spesimen yang telah diawetkan, yang kemudian Hein membuat Paula pingsan. Sesaat setelah Paula tersadar, Casper datang dan berhasil membebaskan ikatan Paula. Namun, usahanya itu dihentikan oleh Hein dan Ludwig lalu mengikat Casper untuk dibedah. Ternyata Ludwig adalah kaki tangan Hein. Keduanya hendak berniat mengawetkan Paula. Dalam usahanya menyelamatkan diri, Paula sukses menginjeksi Ludwig dengan racun pengawet serta melumpuhkan Hein dengan listrik tegangan tinggi. Sempat Hein bangkit kembali, tetapi Paula berhasil membunuhnya. Dari peristiwa itu, Paula dan Casper mengalami luka-luka dan membaik setelah diberi perawatan di rumah sakit. Di tengah tampilan kredit, terungkap bahwa Gabi dan teman Paula lainnya adalah bagian dari lembaga tersebut. Dan film pun selesai.